Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras, gaji masuk, tapi masih aja nggak cukup? Biaya hidup makin naik, cicilan makin banyak, dan kita terjebak dalam sistem yang kadang nggak kita pahami. Tapi, pernah kepikiran nggak, ada nggak sih sistem keuangan yang adil, tanpa riba, dan tetap untung? Inilah perbankan syariah, sebuah sistem keuangan yang nggak cuma bicara soal untung dan rugi, tapi juga nilai, etika, dan keberkahan. Tapi, apa sih itu sebenarnya perbankan syariah itu, dan apakah cocok buat kita semua? Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Artinya, tidak ada riba, tidak ada spekulasi berlebihan, dan semua transaksi harus adil serta transparan. Di sini, uang bukan sekedar alat cari untung, tapi jadi alat untuk memberdayakan. Sistem ini diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI serta OJK. Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan akad-akad atau perjanjian berbasis syariah seperti murabahah. Ini akad jual beli di mana bank membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Biasanya digunakan untuk pembelian barang seperti kendaraan atau alat elektronik, dan pembayarannya bisa dicicil. Kedua, mudharabah. Ini adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Bank memberikan modal, lalu pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. 3. Musyarakah. Ini mirip seperti patungan. Kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modal dan terlibat dalam mengelola usaha. Keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan. Lalu ada ijarah, yaitu akad sewa-menyewa. Biasanya digunakan untuk menyewa barang seperti kendaraan, properti, atau alat produksi dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir adalah wadiah atau akad titipan. Nasabah menitipkan dana kepada bank, dan bank berkewajiban menjaga serta mengembalikannya kapan saja diminta. Bank boleh menggunakan dana tersebut, tapi tanpa imbalan tetap. Hanya boleh memberikan bonus sukarela tanpa kewajiban. Perbedaan paling mendasar ialah bank konvensional mengambil keuntungan dari bunga tetap atau riba, sementara bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan berbagi risiko. Jadi kalau kamu untung, bank ikut senang. Kalau kamu rugi, bank juga ikut menanggung. Gak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Dan yang terpenting, semua transaksi harus didasarkan pada kegiatan nyata, bukan spekulasi. Produk-produk bank syariah. Produk perbankan syariah cukup lengkap. Yang pertama adalah tabungan syariah, bisa pakai akad wadiah atau mudharabah. Yang kedua adalah deposito syariah, di mana ini merupakan sistem bagi hasil untuk simpanan berjangka. Selanjutnya adalah pembiayaan, beli motor, rumah, atau usaha tanpa bunga, pakai akad murabahah, ijarah, musyarakat, dan lain-lain. Keempat adalah kartu pembiayaan, mirip seperti kartu kredit, tetapi nggak memiliki bunga. Yang kelima adalah gadai syariah atau RAN, gadai barang seperti emas tanpa bunga dan penalti. Yang keenam adalah zakat dan wakaf, bisa langsung dari bank, dananya disalurkan ke yang berhak. Yang terakhir adalah layanan digital, sudah modern, menggunakan mobile banking, kris, bahkan e-wallet halal mulai berkembang. Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Per Maret 2025, total aset bank syariah sudah mencapai lebih dari 720 triliun rupiah. Jumlah nasabah meningkat, terutama dari kalangan anak muda dan pelaku UMKM. Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi bank syariah terbesar dengan lebih dari 1.000 kantor cabang. Ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah semakin diminati dan bukan hanya untuk umat muslim saja, tapi untuk semua yang ingin sistem keuangan yang lebih adil. Tentu saja, perbankan syariah masih punya banyak tantangan. Literasi masyarakat masih rendah. Banyak orang belum paham beda antara syariah dan konvensional. Produk syariah juga sering dianggap kurang fleksibel. Di beberapa wilayah, akses layanan dan teknologi juga belum merata. Bahkan, masih ada yang berpikir kalau bank syariah itu cuma buat orang Islam. Padahal, prinsip keadilan dan transparansi itu bisa dirasakan siapapun. Bank syariah cocok untuk siapa saja, untuk pelajar yang mau menabung, untuk pelaku UMKM, atau siapapun yang ingin sistem keuangan yang lebih adil. Layanannya sudah modern, kamu bisa buka rekening online, transaksi via HP, bahkan setor tunai lewat ATM. Gak ribet, tetap praktis. Perbankan syariah bukan cuma soal hukum agama, ini soal masa depan yang lebih adil, lebih etis, dan lebih manusiawi.
Yuk mulai kenalan dengan bank syariah, coba pelajari, bandingkan, dan pilih yang paling sesuai. Karena keuangan yang baik bukan cuma bikin kaya, tapi juga bikin tenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis di komentar apa pendapat kamu tentang perbankan syariah. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.